Diingai Lorconlia. Di tengah kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, membebani anggaran keluarga di seluruh negeri, kita menyaksikan paradoks yang membingungkan. Harga-harga bahan makanan esensial, seperti beras, telur, dan sayuran, terus meningkat, membuat banyak keluarga harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan sehari-hari semakin terasa berat. Sementara itu, harga ayam, sumber protein yang terjangkau bagi banyak orang, justru mengalami anjlok drastis. Sebuah ironi yang mencolok di tengah himpitan ekonomi. Penurunan harga ini tentu menjadi angin segar bagi konsumen. Satgas Pangan, yang bertugas menjaga stabilitas harga pangan, menemukan fakta bahwa harga ayam hidup di tingkat peternak jatuh jauh di bawah biaya produksi yang seharusnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keberlanjutan industri peternakan ayam di Indonesia. Peternak semakin kesulitan untuk menutupi biaya operasional mereka. Ironisnya, harga murah bagi konsumen yang seharusnya menjadi kabar baik, justru menjadi bencana yang menghancurkan bagi peternak kecil yang menggantungkan hidupnya pada usaha ini. Mereka berjuang untuk bertahan di tengah ketidakpastian pasar. Data terbaru menunjukkan tren penurunan harga ayam yang mengkhawatirkan selama berbulan-bulan. Kondisi ini semakin memperburuk keadaan para peternak. Setiap kilogram ayam yang dijual dengan harga rendah, peternak justru merugi besar, semakin terjerat dalam kesulitan finansial. Banyak peternak mandiri terpaksa gulung tikar, menutup usaha mereka karena tidak mampu lagi menanggung kerugian, mengancam ketahanan pangan nasional dan ketersediaan pasokan protein hewani yang terjangkau bagi masyarakat luas. Satgas Pangan terus menelusuri akar masalah yang kompleks ini, mencari solusi untuk menstabilkan harga dan melindungi peternak, menemukan rantai pasok yang rumit dan rentan terhadap distorsi harga, dan kebijakan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Di balik ayam goreng murah yang tersaji di meja makan kita, dinikmati oleh keluarga di seluruh Indonesia, ada jeritan pilu peternak yang terabaikan, yang berjuang untuk mempertahankan mata pencaharian mereka di tengah ketidakpastian ekonomi. Satgas Pangan mengidentifikasi 5 penyebab utama anjloknya harga ayam. Pertama, kelebihan pasokan produksi ayam jauh melebihi permintaan pasar. Kedua, dugaan predatory pricing oleh perusahaan besar yang menekan harga hingga di bawah biaya produksi. Ketiga, data produksi yang tidak sinkron antar pihak membuat perencanaan kacau. Keempat, industri hilir seperti rumah potong dan pengolahan belum mampu menyerap surplus produksi. Kelima, impor produk turunan ayam menambah tekanan pada harga lokal. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan badai sempurna bagi peternak rakyat. Satgas Pangan menegaskan, masalah ini sistemik dan butuh solusi menyeluruh. Tanpa perubahan, peternak kecil akan terus terpinggirkan. Kelebihan pasokan adalah inti masalah. Produksi ayam nasional melampaui kebutuhan konsumsi, didorong proyeksi permintaan yang terlalu optimis. Breeding farm terus menggelontorkan bibit, peternak berharap untung saat panen. Namun, saat permintaan lesu, ayam menumpuk di kandang, biaya pakan membengkak. Bobot ayam yang terlalu besar justru dihargai lebih murah. Kurangnya koordinasi dan data tunggal membuat produksi tak terkendali. Pasar dibanjiri produk serupa, harga jatuh. Solusi jangka pendek tak cukup, perlu pengendalian produksi bibit dan diversifikasi pasar. Pengembangan industri pengolahan dan ekspor jadi kunci serapan surplus. Tanpa intervensi kebijakan, siklus kerugian akan terus berulang. Ketika pasokan melimpah, perang harga tak terhindarkan. Perusahaan integrator besar bisa menurunkan harga jual, menyingkirkan peternak mandiri. Peternak kecil terjepit antara biaya produksi tinggi dan harga jual rendah. Banyak yang akhirnya gulung tikar, pasar makin dikuasai segelintir pemain besar. Struktur pasar menjadi oligopolistik. Peternak plasma makin tergantung pada perusahaan inti. Posisi tawar peternak plasma lemah, harga dan ketentuan ditentukan sepihak. Satgas Pangan menyoroti persaingan usaha tak sehat sebagai akar ketidakstabilan harga. Peran KPPU sangat penting untuk mencegah praktik monopoli. Tanpa pengawasan, keberagaman pelaku usaha di sektor perunggasan terancam hilang. Data dari berbagai daerah menunjukkan disparitas harga yang mencolok. Di Jawa Barat dan Jawa Tengah, harga ayam hidup di peternak hanya Rp14.000 per kilogram, jauh di bawah biaya produksi. Sementara di pasar, harga daging ayam bisa 2 kali lipatnya.
Rantai pasok yang panjang membuat margin keuntungan menumpuk di perantara, bukan di peternak. Satgas Pangan menegaskan perlunya pemangkasan rantai distribusi agar peternak mendapat harga layak. Data ini membuktikan ada yang salah dalam tata niaga perunggasan kita. Di balik setiap angka yang tertera pada label harga ayam, tersembunyi sebuah kisah nyata. Kisah yang seringkali luput dari perhatian kita sebagai konsumen. Ini adalah kisah para peternak ayam, tulang punggung industri perunggasan yang berjuang keras untuk bertahan hidup. Namun sayangnya, banyak dari mereka justru merugi. Seorang peternak ayam petelur di Blitar misalnya, terpaksa menjual hasil ternaknya di bawah harga modal. Ia tidak punya pilihan lain, karena jika tidak, ayam-ayamnya akan semakin menumpuk dan membusuk. Harga pakan yang terus melambung tinggi, sementara harga jual ayam terus merosot, membuatnya semakin tercekik. Ia kehilangan harapan untuk sekadar menutup biaya hidup sehari-hari, apalagi untuk mengembangkan usahanya. Impiannya untuk menyekolahkan anak-anaknya pun terancam pupus. Kisah pilu ini bukan hanya dialami oleh 1 atau 2 orang peternak saja. Ribuan peternak rakyat di seluruh Indonesia mengalami hal serupa. Mereka adalah para pahlawan pangan yang seringkali terlupakan. Suara mereka seolah tenggelam di tengah riuhnya hiruk-pikuk pasar, kalah bersaing dengan para pemain besar di industri ini. Kerugian yang terus-menerus menghantui membuat banyak peternak akhirnya menyerah dan berhenti beternak. Mereka tidak sanggup lagi menanggung beban yang semakin berat. Kandang-kandang ayam yang dulunya ramai dengan suara kokokan dan kepakan sayap, kini menjadi kosong dan sunyi. Hilangnya mata pencaharian para peternak ini berdampak besar pada perekonomian desa. Pendapatan desa hilang. Kualitas pemeliharaan ayam pun semakin menurun karena keterbatasan biaya. Hal ini tentu saja meningkatkan risiko keamanan pangan bagi kita semua. Peternak yang masih bertahan pun terpaksa bergabung menjadi plasma di bawah naungan perusahaan-perusahaan besar, kehilangan kemandirian dan kebebasan dalam mengelola usaha mereka. Mereka seolah hanya menjadi buruh di kandang ayam mereka sendiri, terikat oleh kontrak yang seringkali tidak adil. Posisi tawar mereka sangat lemah di hadapan perusahaan-perusahaan raksasa tersebut. Jeritan para peternak rakyat ini adalah sinyal bahaya, sebuah pertanda rapuhnya fondasi industri perunggasan kita. Jika para peternak rakyat ini runtuh, satu persatu, maka ketahanan pangan nasional kita pun akan terancam. Ini bukan sekadar soal harga ayam yang murah di pasaran, tapi ini adalah soal masa depan pangan Indonesia, soal keberlangsungan hidup para peternak rakyat, dan soal kedaulatan pangan bangsa. Harga Aino Pontel 5. Harga ayam yang murah memang menjadi angin segar bagi konsumen. Kita semua senang bisa membeli makanan bergizi dengan harga terjangkau. Ayam menjadi sumber protein penting bagi banyak keluarga, dan harga yang bersahabat tentu meringankan beban pengeluaran sehari-hari. Tapi, tahukah Anda bahwa ada risiko besar yang tersembunyi di balik harga murah ini? Ada pihak yang mungkin menanggung beban lebih berat dari yang kita sadari. Jika peternak kecil terus tumbang, tidak mampu bersaing dengan harga yang semakin ditekan, apa yang akan terjadi? Mereka yang menggantungkan hidupnya pada usaha peternakan ayam terpaksa gulung tikar. Pasar akan dikuasai segelintir perusahaan besar dengan modal yang kuat. Mereka memiliki kemampuan untuk menjual dengan harga murah dalam jangka waktu tertentu, mengeliminasi pesaing yang lebih kecil. Potensi monopoli meningkat secara signifikan. Ketika persaingan berkurang, kekuatan pasar berada di tangan segelintir pemain. Akibatnya, harga bisa melonjak sewaktu-waktu, tanpa ada yang bisa mengendalikan. Konsumen akhirnya menjadi pihak yang dirugikan. Tekanan pada peternak untuk terus menekan biaya produksi juga bisa menurunkan kualitas dan keamanan pangan. Demi bertahan, peternak mungkin terpaksa mengambil jalan pintas. Penghematan biaya yang berlebihan bisa berujung pada praktik berbahaya yang mengancam kesehatan konsumen, seperti penggunaan pakan murahan yang kurang bernutrisi, atau bahkan biosecurity yang diabaikan meningkatkan risiko penyakit pada ayam dan potensi penularan ke manusia. Harga murah hari ini bisa dibayar mahal dengan risiko kesehatan di masa depan. Investasi jangka panjang dalam kesehatan dan kesejahteraan peternak adalah investasi dalam kesehatan masyarakat. Harga yang stabil dan wajar, yang memungkinkan peternak mendapatkan keuntungan yang layak, adalah kunci ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kesejahteraan peternak menjamin pasokan protein yang aman, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Keterpurukan peternak hari ini adalah ancaman serius bagi stabilitas pangan kita di masa depan. Mari kita dukung peternak lokal demi masa depan yang lebih baik. Satgas Pangan menawarkan solusi konkret. Pertama, pengendalian produksi bibit ayam berbasis data tunggal nasional. Kedua, BUMN Pangan menyerap surplus ayam, mengolahnya jadi produk beku untuk buffer stock. Ketiga, dorong investasi di industri pengolahan dan rumah potong modern. Perluas pasar ekspor untuk serap kelebihan produksi. Penegakan hukum persaingan usaha harus diperkuat. KPPU harus aktif mencegah predatory pricing. Iklim usaha yang adil memungkinkan peternak kecil dan besar tumbuh bersama. Jika dijalankan konsisten, rekomendasi ini bisa menstabilkan industri perunggasan nasional. Krisis harga ayam. Krisis harga ayam adalah cerminan masalah struktural pangan kita. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan berpihak pada peternak kecil dan penegakan hukum yang tegas. Perusahaan besar wajib menjalankan bisnis secara etis, tidak mematikan peternak kecil. Kolaborasi, bukan persaingan eksploitatif, adalah kunci ekosistem industri yang sehat. Konsumen juga berperan dukung produk peternak lokal, pahami pentingnya harga wajar. Pilihan kita di pasar menentukan nasib produsen pangan. Mari dukung perbaikan di sektor peternakan ayam dan dorong pemerintah menjalankan rekomendasi Satgas Pangan. Masa depan kedaulatan pangan Indonesia ada di tangan kita semua.